Masjid Istiqlal Jakarta dipadati jemaah pada pelaksanaan sholat tarawih pertama. Sejak usai sholat Isya, ribuan jemaah terlihat membadati area dalam hingga pelataran masjid untuk menunaikan ibadah tarawih di malam pertama Ramadan. Dan berikut laporan jurnalis Jen Cahyani beserta juru kamera Aulia Syah Ramadan dan Irian Syah Wahyudi dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, ribuan umat muslim memadati Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat tarawih pertama atau perdana di masjid terbesar se-Asia Tenggara, Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti rutinitas yang dilakukan di bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, di Masjid Istiqlal ini setiap harinya di bulan Ramadan akan mengadakan buka bersama, kemudian sholat tarawih dengan kapasitas ribuan jamaah. Kalau pada hari biasa ini biasanya 4.000 sampai 5.000 orang yang datang untuk menunaikan sholat tarawih. Kemudian pada saat weekend ini bisa sampai 10.000 orang. Namun di hari pertama tarawih atau Ramadan ini diperkirakan jamaah yang hadir untuk menunaikan sholat tarawih bersama di Masjid Istiqlal ini mulai dari 10.000 sampai 12.000 jamaah, karena memang antusias dari umat muslim ini untuk menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini sangat tinggi, terlebih dengan ceramah yang diisi oleh Menteri Agama yang juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang menyampaikan ceramahnya dengan tema Ramadan Hijau, Ramadan Bersama. Dan nantinya tidak hanya sholat tarawih bersama saja yang akan diadakan rutin di Masjid Istiqlal ini, namun ada banyak sekali kegiatan tentunya mulai dari itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, kemudian ada sahur bersama, kemudian ada tarawih 30 juz dan lain sebagainya. Dan yang unik dan menarik di Masjid Istiqlal ini yang juga menjadi perhatian banyak masyarakat, bahwa di Masjid Istiqlal ini selama 30 hari bulan Ramadan ini di setiap sholat tarawihnya akan menyelesaikan 1 juz Al-Quran, maka selama 30 hari di bulan Ramadan ini akan menyelesaikan 30 juz di sholat tarawihnya. Dan di hari pertama ini memang sangat ramai dengan fasilitas-fasilitas yang ada, bahkan fasilitas tambahan yang ada di Masjid Istiqlal ini, seperti salah satunya ada LCD raksasa di depan yang memudahkan para jamaah untuk melihat ceramah dan juga ibadah yang dilakukan dari berbagai sisi, mengingat Masjid Istiqlal ini sangat luas dan juga ada 5 lantai yang diisi atau dipenuhi oleh para jamaat yang menunaikan ibadah di Masjid Istiqlal ini. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Aulia Syah Ramadan dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Suasana haru dan khusyuk menyelimuti Masjid Suci Al-Aqsa di Yerusalem saat ribuan umat muslim melaksanakan sholat tarawih pertamanya di tahun ini. Ribuan warga Palestina berkumpul di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem pada Selasa malam untuk melaksanakan sholat tarawih pertama tahun ini, seiring dengan terlihatnya bulan sabit yang menandai dimulainya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Para jamaah melaksanakan sholat tarawih di halaman masjid dalam suasana haru dan khusyuk di tengah situasi keamanan yang masih terjadi. Jamaah bersyukur masih bisa menginjakan kaki di Masjid Suci Al-Aqsa di Ramadan tahun ini dan berharap bulan suci bisa membawa kedamaian di kawasan ini. بنحب نقول لكم كل عام وانتم بخير من المسجد الأقصى من أول يوم تراويح. الحمد لله المسجد مليء بالمصلين، وإن شاء الله إنه بضل عامر بالمسلمين وبالأمن والأمان، وندعو إنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لنا أقصانا، وكمان مرة كل عام وأنتم بألف خير. Bagi warga Palestina, sholat tarawih pertama di Masjid Al-Aqsa bukan hanya ibadah rutin Ramadan, namun simbol keteguhan dan harapan di tengah pembatasan yang dilakukan pasukan Israel.
Di Taman Helang, di posisi di Taman Helang. Sebuah tempat makan di kawasan Taman Helang Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat terbakar pada Rabu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan tempat makan ini. 6 armada damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha menjinakkan api dan berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran dipicu akibat tabung gas LPG yang bocor hingga menimbulkan ledakan. Akibat kebakaran ini, pemilik tempat makan mengalami luka bakar serius dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Namun menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Budi Karya hari ini tidak bisa hadir. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Namun hari ini Budi tidak hadir karena ada alasan adanya urusan lain. KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Budi Karya Sumadi. Jadi dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS, dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Pemulihan pasca bencana Sumatera menjadi agenda yang dibahas. Dihadiri oleh sejumlah menteri, rapat koordinasi atau rakor digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, agenda pembahasan adalah progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026. Kemudian penyediaan utara yang akan kita mendengar hari ini, progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. DPR meminta pemerintah memastikan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya tak lain agar proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal. Rakor ini menjadi langkah penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 10,65 triliun rupiah, terutama daerah yang terdampak bencana. Tambahan itu akan segera dicairkan bertahap pada akhir Februari. Jadi penambahan alokasi TKD ini masih dalam proses pengesahan anggaran, revisi TKD-nya, revisi banyak minggu depan atau paling lambat 28 Februari mulai transfer ke daerah dengan persyaratan yang hampir tidak ada. Dalam hal penambahan TKD telah ditetapkan, maka penambahan TKD dilakukan 3 bulan mulai Februari 40%, Maret sebesar 30%, April sebesar 30%. Ini yang tambahan otomatis kita tambah seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, yang disetujui adalah 10,448 triliun rupiah sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden.
Jadi penyaluran tambahan TKD di bulan Februari akan mencapai paling 4,2 triliun rupiah. Penggunaannya diprioritaskan untuk pemenuhan wilayah kerja, pokok pemda, penanggulangan bencana, dan kebutuhan usaha lainnya. Sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan jajaran Menteri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Di masa pemulihan pasca bencana Sumatera Utara, ratusan warga korban banjir bandang di Desa Hutan Apolon, Kecamatan Tuka, Tapanulin Tengah masih bertahan di tenda pengungsian. Ini kayaknya nggak layak huni, soalnya dibangun juga ini di kaki perbukitan. Oh, kita lihat juga ini baru 2 jam semalam hujan udah pada roboh. Hunian mau dibangun. Di masa pemulihan pasca bencana Aceh, warga Desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya gelar salat tarawih perdana di sebuah musola darurat berlantai triplek. Meski sederhana, musola darurat tersebut mampu menampung sekitar 150 jemaah. Diketahui sebagian besar warga saat ini masih tinggal di tenda pengungsian dan hunian sementara. Tetapi semangat mereka beribadah di bulan suci Ramadan tetap terjaga. Bagi warga, malam pertama tarawih ini bukan sekadar ibadah, namun juga simbol harapan bahwa di tengah keterbatasan dan sisa luka bencana, iman dan kebersamaan tetap menjadi pegangan. Malam tarawih pertama, saya terima kasih banyak yang sudah dibuat madrasah darurat ini. Dengan adanya madrasah darurat ini, ya bisa malam pertama inilah kita salat tarawih